Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak. Kembali lagi sama Bapak dalam pelajaran desain grafis. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. eh, Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, kalau baik semuanya. Hebat nih Bapak lihat nih hadir ya semuanya. Ada Akram, ada Tegar, ada Ilman ya, ada Erin, ada Iul juga. Nah, baik, kalau hadir semuanya, kita langsung mulai aja pelajarannya ya. Nah, sekarang kita itu akan belajar scanner ya anak-anak. Nah, ada yang tahu ada yang tahu nggak scanner itu apa? Atau ada yang pernah dengar gitu? Mungkin ada yang punya juga di rumahnya scanner itu. Yap, betul ya. Wah, hebat nih. Apakah sering dipakai scannernya? Bagus ya, bisa belajar sama ayahnya nanti di rumah untuk mengoperasikan si scanner tersebut ya. Dipakai. Sayang soalnya kalau nggak dipakai. Nah, sebelum itu Bapak mau bahas dulu apa sih scanner itu. Nih Bapak next slide dulu ya anak-anak. Nah, scanner adalah sebuah alat pemindai, salah satu perangkat input pada komputer. Nah, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Nah, si scanner ini juga dapat menduplikat objek tersebut, mendeteksi struktur, tulisan, gambar dari objek yang di-scan lalu dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Nah, jadi ya kita tuh nanti tuh dapat menggunakan si scanner ini buat men-scan gitu ya sesuatu yang uh, bentuknya ada gitu ya, bentuknya udah dicetak gitu ya. Kita tuh misalkan ingin didigitalkan, bisa menggunakan si scanner ini. Nah, lanjut ke sejarahnya. Sejarah perkembangan scanner itu berawal dari tahun 1975 anak-anak, ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omnifone DCR ya. Software itu tuh berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Nah, dari awal perkembangnya itulah teknologi scanner itu mulai maju ya. Kini scanner itu udah dibuat untuk men-scan objek 3 dimensi ya, film negatif, terus bentuk dan ukurannya juga itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang seukurannya kertas fotofolio gitu ya, ada juga yang seukuran kartu ya, yang kecil gitu. Bahkan yang terbaru juga bentuknya itu kayak pulpen ya anak-anak. Nah, diluncurkan oleh perusahaan cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi atau PC ya. Si pena itu tuh nantinya tuh nge-scan gitu ya anak-anak. Nah, pada saat ini scanner juga udah udah berkembang gitu ya dengan pesat ya anak-anak. Banyak sekali nih scanner yang beredar di pasaran gitu ya, dengan berbagai merek kayak Fujitsu, HP, terus Samsung, Panasonic, Epson gitu ya. Banyak lah pokoknya anak-anak. Terus si scanner ini juga macam-macam bentuknya. Ada yang kecil tadi ya, kayak tadi Bapak jelaskan gitu. Ada juga yang scanner aja gitu ya. Ada juga yang scanner yang nyatu dengan printer ya. Kebanyakan yang dipakai sekarang itu yang kayak gitu ya anak-anak, soalnya lebih efisien. Nah, lalu kita next ya ke fungsi nih anak-anak. Kita next dulu slide-nya. Nah, apa sih Pak fungsi dari scanner ini? Nah, sebelum Bapak jelaskan nih, Bapak mau nanya dulu ke kalian. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi scanner? Nah, hebat ya, betul. Jadi si fungsi scanner ini tuh
ada banyak ya selain buat ngedigitalin suatu berkas ya. Nah, scanner ini tuh memiliki fungsi atau manfaat yang dapat membantu kita dalam urusan memindai dokumen ataupun foto yang ingin kita simpan ke dalam bentuk digital ya anak-anak. Nah, kita juga bisa menggunakan si scanner tersebut untuk menduplikat file yang dipindai tersebut gitu ya. Nah, kita jelasin satu-satu ya fungsi scanner itu. Yang pertama itu ada menyalin berkas. Nah, fungsi awal scanner itu buat menyalin sebuah berkas penting yang riskan gitu ya, riskan rusak, yang mudah rusak gitu ya, atau enggak kayak kertas gitu ya, kayak ijazah gitu ya. Lalu yang kedua itu fungsinya untuk pendokumentasian. Nah, sebagai pengguna memilih scanner saat hendak mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai penting ya anak-anak. Lalu ada pengolahan berkas. Nah, ketika berhubungan dengan berkas fisik, maka resiko terkecil yang muncul ialah waktu yang terbuang karena pengelolaannya itu ribet gitu ya. Kalau misalkan kita mau ganti gitu ya, kalau mau edit gitu ya, kita bisa menggunakan scanner gitu biar lebih mudah dan cepat. Nah, lalu ada pengamanan berkas yang telah tadi Bapak sampaikan. Jadi scanner itu tuh dapat mengamankan berkas kita dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, kayak misalkan amit-amitnya kita misalkan ya gedung tempat kita bekerja itu terbakar ya anak-anak. Nah, si data kita tuh masih tetap aman, soalnya data yang yang penting itu udah kita simpan di tempat yang aman dengan si file digital tersebut gitu ya. Bisa menggunakan flash disk atau disimpan di Google Drive gitu ya, makin lebih aman gitu. Nah, kita next. Ada cara kerjanya nih anak-anak. Nah, sebagian besar kita udah pasti tahu lah gitu ya cara kerjanya, maksudnya udah kebayang gitulah cara kerjanya si scanner ini gitu ya. Hampir sama kayak fotokopian ya anak-anak. Nah, yang pertama itu gambar itu akan dipindai, diletakkan di atas permukaan kaca pemindai. Nah, sebelum gambar dilakukan pemindaian oleh komputer ya gitu, kita tuh harus melakukan penyimpanan dengan baik dan betul dulu di kaca pemindaian itu gitu ya. Nah, anak-anak, lalu nantinya terus komputer itu bakalan men-scan gitu ya anak-anak, melakukan penyekenan gitu ya. Cahaya lampu itu dipancarkan pada gambar yang udah kita simpan tadi gitu ya, pada bagian wilayah yang kosong atau memiliki warna putih. Tentunya akan memantulkan lebih banyak cahaya ketika dibandingkan daerah yang tampak gelap atau memiliki warna. Nah, kemudian pantulan yang telah dihasilkan tersebut akan diteruskan oleh beberapa cermin menuju lensa scanner. Nah, pada pantulan cahaya tersebut kita itu akan bergerak menuju sensor CCD, namanya tuh ada sensor CCD ya anak-anak, akan melakukan, nah nantinya tuh fungsi si sensor CCD itu akan melakukan pengukuran intensitas cahaya ya dari yang mulai kecil sampai yang tinggi gitu ya nanti tuh. Nah, si sensor ini gitu ya anak-anak yang bakalan menilai nanti. Nah, langsung sinyal digital tegangan analog tersebut akan dirubah menjadi nilai digital karena adanya alat pengubah edisi ya, disebutnya tuh analog to digital. Nah, sinyal digital tersebut yang berasal dari sensor CCD dikirimkan ke komputer gitu ya. Nah, nantinya kita dapat melihat hasil yang telah kita scan itu melalui komputer. Nah, lalu kita next. Lalu ada komponen-komponen yang ada di dalam scanner. Nah, ada yang tahu nggak apa sih komponen-komponen yang ada di scanner itu? Nah, bener ya, yang tadi disebutin gitu ya, salah satunya itu ada kacanya gitu ya. Nah, Bapak jelasin nih ya anak-anak. Jadi di scanner itu ada yang pertama itu ada alas kaca. Nah, si alas kaca ini digunakan sebagai wadah dari
gambar yang akan dibaca ya gitu. Jadi kita tuh simpen si gambar tersebut di atas kaca itu gitu ya anak-anak. Lalu ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini berupa lampu yang intensitas cahayanya tuh tinggi banget gitu ya. Nantinya akan menghasilkan si cahaya yang diarahkan ke gambar yang nyorot gitu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu aja jenis umum digunakan untuk jenis scanner flatbed ya. Biasanya itu sensornya tuh CCD ya. Alat ini berfungsi sebagai mata gitu ya anak-anak, buat membaca si sinar yang udah tadi dipantulkan tersebut ya. Nah, cahaya pantulan dari gambar tersebut diarahkan menggunakan sejumlah cermin dari lensa scanner. Nah, lalu ada motor stopper, itu tuh buat apa ya? Buat majuin si lampunya ya anak-anak. Lalu karena data dibaca baris per baris gitu ya, maka dibutuhkan motor stopper dan pita bergerigi untuk menggerakkan lampu dan LCD gitu, ya. Lalu ada penutupnya ya, biar gak apa anak-anak? Betul, biar gak kotor si kacanya, biar terhindar dari goresan atau sesuatu yang dapat mengganggu si scanner kita berjalan dengan baik. Nah, next. Nah, sekarang ada cara penggunaan scanner nih ya anak-anak. Terus maaf. Geser. Nah, next nih. Ada cara menggunakan scanner. Yang pertama itu kita dapat pastikan dulu ya si komputer dan scanner itu menyala dan terhubung gitu ya anak-anak. Nah, yang kedua itu persiapkan gambar atau dokumen yang akan kita scan gitu. Kita siapin dulu, jangan sampai ada yang kelipet ya atau enggak sobek gitu ya. Pokoknya disiapin dulu gitu. Nah, langsung buka penutup scannernya, yang plastiknya biasanya bahannya. Lalu letakkan dokumen gambar atau gambar gitu ya pada scanner, kemudian tutup. Lalu kita buka di komputernya, itu ada program pengolah data kayak misalkan Photoshop atau banyak lah gitu, ada scanner gitu ya, ada aplikasi banyak scanner lain. Nah, kita buka aplikasi tersebut ya, lalu kita dalam software tersebut kita klik preview, kemudian sesuaikan hasil scan kita ya. Nah, kita scan dalam aplikasi tersebut ya, lalu kita nanti preview, kita lihat gitu ya apakah udah cocok. Kalau udah cocok bisa, kalau belum cocok bisa kita sesuaikan. Nah, untuk untuk menggunakan si scanner ini sebenarnya nggak susah-susah amat gitu ya anak-anak. Kalian itu cukup harus dengan benar memposisikan si kertasnya itu ke si scannernya gitu ya. Nanti kalau misalnya kepotong kan jadi kurang baik gitu ya. Nah, kalian itu harus pintar-pintar dalam menyesuaikan si posisi dokumen yang ingin kalian scan di scannernya. Nah, kita next. Oh, sudah habis ternyata anak-anak si materinya. Nah, mungkin segitu pembelajaran dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan saja ya anak-anak. Nah, kesimpulannya adalah kalian harus bisa ya mengoperasikan scanner ini ya anak-anak. Nantinya misal kalian ingin menggambar di kertas nih, kalian itu ingin membuat sebuah desain, sebuah logo ya misalkan, atau desain apapun itu, atau kayak digital ilustrasi juga, maksudnya ilustrasi gitu ya bisa. Nah, kalian bisa mendigitalkannya anak-anak. Kalian bisa scan ya, misalkan hasil dari hasil coretan kalian atau hasil dari gambaran-gambaran kalian itu kita scan lalu kita tracing ya, bisa ya itu. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan boleh untuk berdiskusi ya setelah pelajaran, atau enggak kita diskusi saat jam istirahat bisa lah. Bapak ada di WA juga stay ya gitu anak-anak. Boleh kalian kalau mau bertanya boleh lewat grup juga biar teman-teman yang lainnya tahu. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan maju ke materi baru ya anak-anak. Nanti Bapak share di grup materinya, materi yang akan kita pelajari nanti mohon dipelajari.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.